Allah, aku melihat di dalam lauh, dalam catatan-catatan ini disebutkan suatu umat yang memiliki anak-anak yang sudah dapat menghafal kitab suci mereka. Mereka punya anak-anak itu sudah dapat menghafal kitab suci mereka. Sedangkan umat-umat sebelumnya itu membaca kitab suci mereka dengan melihat. Jadi umat terdahulu kalau baca kitab suci mereka melihat. Beda sama umat Nabi Muhammad. Terus kata Nabi Allah Musa, apabila kitab itu disingkirkan, mereka tidak dapat membacanya dan tidak pula mengetahuinya. Engkau juga memberikan kepada mereka umat ini daya hafal yang tinggi yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Maka kata Nabi Allah Musa, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai umatku. Apa kata Allah? Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak puas lagi, diminta lagi sama Nabi Allah Musa, ya Allah, kata Nabi Allah Musa, aku melihat di dalam lauh, di dalam catatan disebutkan suatu umat yang beriman kepada kitab suci, yang beriman kepada kitab suci. Kemudian kitab suci yang pertama kali diturunkan hingga kepada kitab suci yang terakhir, dan mereka beriman kepada kitab-kitab tersebut, di mana mereka selalu memerangi kesesatan. Bahkan mereka juga memerangi makhluk paling pendusta, yaitu makhluk yang bermata satu, kata Nabi Allah Musa. Makhluk yang matanya satu. Siapa makhluk yang matanya satu? Dajjal, gitu ya. Mereka akan memerangi itu. Ya Allah, jadikanlah mereka tuh sebagai umatku, kata Nabi Allah Musa. Maka apalagi yang dibilang oleh Allah? Allah katakan, ya Musa, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kagak puas juga, gitu ya. Dibaca lagi sama Nabi Allah Musa, ya Allah, sesungguhnya saya melihat di dalam lauh disebutkan suatu umat yang dapat memakan hasil dari zakat yang dikeluarkan oleh sesama mereka. Dapat memakan hasil zakat yang dikeluarkan oleh sesama mereka, namun tetap diberi pahala yang berlipat-lipat. Engkau mewajibkan zakat itu pada orang-orang kaya di antara mereka dan menyalurkannya pada orang-orang miskin. Sementara ketika umat-umat lain itu mereka berzakat, ya umat-umat terdahulu maksudnya, ketika mereka berzakat, jika diterima maka zakat tersebut dimakan api, dan jika ditolak maka zakat itu dimakan hewan buas dan burung-burung. Itu umat terdahulu, bedanya tuh ya. Maka ya Allah, kata Nabi Allah Musa, jadikanlah mereka sebagai umatku. Maka sekali lagi Allah bilang, ya Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diminta lagi sama Nabi Allah Musa, ini kagak habis-habis, gitu ya. Diminta terus sama Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Allah, aku melihat di dalam lauh disebutkan suatu umat yang ketika mereka berniat, mereka baru berniat untuk berbuat baik, namun mereka tidak melaksanakan niat tersebut. Baru niat doang, tapi niatnya kagak dilaksanakan, maka akan tertulis satu kebaikan buat mereka. Dan jika mereka melaksanakan niat tersebut, maka akan ditulis bagi mereka 10 hingga 700 kali lipat. Baru niat doang udah dikasih satu kebaikan. Bagaimana kalau niat tersebut dilaksanakan? Maka Allah akan memberikan balasan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Ya Allah, jadikanlah tuh mereka tuh sebagai umatku. Tapi sekali lagi Allah bilang, ya Musa, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus diminta ya sama Nabi Allah Musa, ya Allah, itu ada umat yang dimana mereka bisa memberikan syafaat di antara mereka, jadikan mereka sebagai umatku. Nggak bisa, itu umatnya Nabi Muhammad. Akhirnya
setelah mendengar daripada semuanya itu, maka Nabi Allah Musa melemparkan lauh tadi tuh, yang dipegang. Jadi lauh tadi tuh, catatan-catatan tadi tuh, itu dilempar sama Nabi Allah Musa. Seraya Nabi Allah Musa berkata, ya Allah, jadikanlah aku daripada salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh, ya, sampai Nabi aja pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi umat yang pertama kali dihisab. Ya, umat yang pertama kali masuk surga. Artinya kita walaupun umat akhir zaman, umat yang terakhir, tetap apa-apa nanti serba diduluin di sononya. Ya karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak ada apa-apanya kita. Ya jangankan kita makhluk, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah nggak bakal nyiptain seluruh alam ini. Ya jangankan kita, baru makhluk manusia, ya, seluruh alam ini Allah kagak bakal ciptain kalau bukan karena Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.